qad abghadahullah. Wahai Ali, salatlah kamu dengan berjamaah. Fa innaha indallahi kamasyika ilal haji. Karena sesungguhnya orang yang berangkat salat dengan berjamaah itu kamasyika ilal haji wal umroh, seperti orang melaksanakan manasik haji dan umroh. Loh, masya Allah. Budal tok nang jamaah nih loh. Riwetnya itu seperti orang manasik haji dan umroh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dumateng para alim ulama, para kiai, para habaib, ustadz, ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah ingkang minulya. Syukur alhamdulillah, mari kita awali pertemuan pagi hari ini dengan muji syukur dhateng ngarsanipun Allah, minimal dengan ungkapan kalimat terbaik kita, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin, atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayahipun Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga pagi hari ini kita bisa sholat subuh berjamaah, sholat malam, alhamdulillah, lanjut ngaos majelis taklim. Mugi-mugi mawon ibadah ingkang sampun kita lampahi dipun trami kalian Allah subhanahu wa ta'ala, dan mugi-mugi mawon hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipun paringi sehat zahir batin, dipun jagi keluargane, paringi keselamatan saged fid dunya hatal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Mugi-mugi mawon napa sing kita waos mangke dados ilmu ingkang manfaat tur barokah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu ingkang minulya, Sabtu ingkang kepengker sudah kita bahas tentang bagaimana malaikat Jibril itu sangat ngiri kepada anak Adam. Tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adam li sab'in khisalin. Malaikat Jibril itu iri dengan manusia, dan bahkan beliau ingin menjadi manusia. Andai kata disuruh milih itu, malaikat Jibril pengen jadi menungso. Padahal sing dadi menungso dhewe nggih kepin dadi malaikat. Menungsane kepin dadi malaikat. Ya. Yang bikin ngiri malaikat Jibril adalah as-shalawatil khamsi ma'al imam wa mujalasatil ulama wa iyadatil marid wa tashyi'il janazah wa saqil ma' wa sulhi bainal isnan wa ikramil jari wal yatim fahris ala dhalik. Perkara 7 yang bikin malaikat Jibril itu iri dengan manusia dan ingin jadi manusia adalah yang pertama, as-shalawatul khamsi ma'al imam. As-shalawatul khamsi ma'al imam.
yaitu sholat 5 waktu berjamaah dengan imam. Bagaimana hebatnya fadilahnya orang yang berjamaah itu, fadilahnya sangat besar. Dan memang ini merupakan salah satu anugerahnya Allah yang diberikan kepada umatnya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ketika Allah itu memberikan kesempatan umatnya, bagaimana Allah itu memberikan kesempatan bagi umatnya Nabi Muhammad untuk beribadah itu sampai umur 60 tahun. A'darallahu ala imri'in hatta balagha sittina sanah. Allah itu memberikan kesempatan bagi diri kita, umatnya Nabi Muhammad, itu beribadah itu sampai umur 60 tahun. Mananya itu dikasih kesempatan sampai 60. Kalau sampai ada yang lebih, bonus. Bonus. Tapi ini lebih dari 60 tahun. Maka para sahabat waktu itu sempat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau orang masuk surga itu gara-gara ibadahnya, waduh, kita ini kayaknya kalau masuk surga itu kayak waduh Gusti. Lu atune piye? Dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, kita ini umurnya ndak ada pucuke kuku. Lah umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Otomatis kalau umurnya panjang, itu ibadahnya juga banyak, Gusti. Lah kita sama Allah dikasih umur 60 aja nggak jangkep. 60 aja nggak jangkep. Bukan 60 langsung mulai kecil ibadah tok, enggak ya. Bukti ini nang masjid ya mulai rajin nang masjid tahun umur pinten. Iya. Rajin jamaah umur berapa kita? Kenang masjid umur pinten. Seneng sapa masjid, seneng jamaah subuh niku mulai umur pinten? Apakah mulai muda dulu? Apakah ya wis wonten jadwal pensiun niki? Baru sregep nang masjid. Lah. Berarti kan ya Allah 60 lu udah jangkep Gusti. Dan terus piye nasib kita nanti bagaimana? Nasib kita ini bagaimana? Kanjeng Nabi mikir juga, iya ya. Nah, akhirnya apa? Allah itu memberikan banyak keistimewaan bagi umat Islam. Salah satunya umat Islam ini, umatnya Nabi Muhammad itu dikasih oleh Allah banyak sekali amalan-amalan ibadah itu kalau dilakukan itu bisa menyamai amal ibadahnya umat-umat terdahulu. Makanya di dalam Islam itu kita diajarkan bagaimana sholat itu, kriteria sholat itu dibagi menjadi 3. Ada sholat yang dititik beratkan pada badan, namanya ibadah badaniyah, yaitu sholat dan puasa. Kemudian ada lagi amal ibadah yang dititik beratkan pada hati, yaitu dengan apa? Zikir, baca kalimat thayyibah, deres Quran, niatan yang baik, itu termasuk ibadah. Ada lagi ibadah yang dititik beratkan pada harta, yang disebut dengan ibadah maliyah, yaitu zakat, infak, sedekah. Berarti kalau dari sini Allah itu sayang sama kita. Orang mukmin itu obasa ontek bisa bernilai ibadah. Tergantung diri kita mau ndak menggunakan waktu yang diberikan oleh Allah, mau ndak melakukan perbuatan-perbuatan itu yang bisa mengandung nilai ibadah. Oke, bergerak. Asalkan apa? Bang Sulmane, kalau semuanya itu diniati mencari ridhonya Gusti Allah. Makanya bab niat di awal itu sudah disebutkan betapa banyak ada orang itu melakukan amal ibadah dunia, ketok-ketokane ibadah dunia yang tidak ada nilainya, tidak ada nilai pahalanya, tapi sama Allah dinilai seperti amal ibadah akhirat yang bernilaikan sebuah pahala gara-gara
bi husnin niyah, karena bagusnya niat tadi. Contoh makan minum itu hukumnya mubah, boleh. Jenengan mau dahar ndak dahar, mau minum ndak minum monggo, mau tidur ndak tidur juga boleh. Tapi ketika kita bangun jam 3 kemudian kita makan, diniatin apa? Sahur. Ya Allah, saya mau sahur, puasa sunnah Senin Kemis, puasa Rajab, puasa Ayyamul Bid, nyaur. Bu, masih nggak ada utang Ramadan, Bu? Masih ada yang punya utang Ramadan? Monggo disahur ndang. Nggih. Ya, mumpung masih Rajab ini, kurang 2 bulan lagi, 1,5 bulan sudah Ramadan. Mungkin bisa panggil kali Ramadan. Itu bangun jam 3 kita sahur, makan diniat, ya Allah saya sahur, ya Allah besok puasa. Makan kita itu bisa bernilai ibadah, makan minum itu. Tidur pun juga gitu. Jenengan jam 9 malam sudah setelah Isya mantun deres Quran, mantun salat witir, jam 9 tidur, ya Allah saya mau tidur supaya nanti jam 2 bisa bangun ikut qiyamul lail, supaya nanti jam 3 saya bisa bangun bisa qiyamul lail. Tidurnya jenengan pun itu juga dinilai ibadah. Ada lagi tidur, ya Allah saya mau tidur, ya Allah supaya saya tidak melakukan maksiat. Nggih. Duh. Ya Allah saya mau tidur biar saya tidak ngerasani tonggoku, biar aku tak turu aja daripada besok ninggal maksiat, lebih baik tidur. Loh, tidur karena meninggalkan maksiat ini pun juga bisa bernilai ibadah. Nah itulah makanya bahasa ontek. Nah salah satunya juga itu tadi sholawatul jamaah. Akhirnya apa? Allah memberikan keistimewaan yang lain. Jadi ibadah-ibadah itu bisa bernilai ibadah perbuatan kita. Salah satunya adalah sholat 5 waktu dengan berjamaah. Ini fadilahnya banyak sekali. Berangkat dari rumah ke masjid, tiap langkah itu dinilai melebur dosa, tiap langkah dinilai ganjaran, tiap langkah diangkat derajatnya. Apalagi sholatnya di masjid beda lagi, nilainya plus. Nah ini yang bikin malaikat Jibril itu iri dan kepingin jadi manusia. Ya. Yang kedua yang bikin malaikat Jibril iri adalah wa mujalasatil ulama, kumpul dengan para ulama, kumpul dengan orang-orang yang alim, kumpul dengan orang-orang yang pinter, kumpul dengan orang-orang soleh. Kata singkatan niki, habis subuh ndak pulang, mantun subuh jenengan lanjut zikir, sila, kemudian ada pelajaran ngaji seperti ini sampai nanti waktu terbitnya matahari, jenengan tutup dengan salat duha. Masya Allah. Itu kalau ada orang habis subuh ndak tidur, lanjut wiritan, lanjut zikir, deres Quran atau ngaji sampai duha, ditutup dengan duha, katanya Kanjeng Nabi, ajruhu kal haji wal umroh, taman. Kalau ada orang subuh jamaah, lanjut wiritan, zikir, sampai duha, maka orang itu bisa mendapatkan pahalanya orang haji dan umroh secara sempurna. Loh, enak loh Pak. Lungguh tok ngeten iki lho. Jenengan duduk sampai ingin duha, sabar wis dibetah-betahno lungguh di lukas pokoke. Wong 30 menit ae lho. Dibetah-betahno. Itu nanti dapat pahalanya haji dan umroh. Ini motivasi dari Kanjeng Nabi. Betapa pentingnya orang itu habis subuh jangan tidur lagi. Kenapa kok sampai muncul dawuh Kanjeng Nabi seperti ini? Karena di dalam kitab Tambihul Ghafilin itu disebutkan bumi ini itu protes. Wadul datang Gusti Allah. Ya Allah, iku lho ya Allah, ono masyarakat wong sekardangan, mari subuh iku turu. Mari subuh niku turu. Memang cuma ya. Waktu yang paling enak untuk tidur itu ibadah subuh kata sih.
Nggih. Waktu paling enak tidur itu pada subuh memang. Wis coba ya wis. Itu bumi itu laporan tentang Gusti Allah. Diceritakan di Tambilul Ghafilin itu bumi itu laporan Gusti ini lho umat jenengan mari subuh tilem bahkan jenengan semerap. Yang dilaporkan ini bukan orang yang napa? Mboten tiyang sing ngapunten, cara kasar tiyang sing bodoh mboten. Sing dilaporkan iki malah tiyang alim. Niku lho enten tiyang alim niku lho Gusti men subuh tilem. Makane rata-rata ustaz-ustaz kiai niku lek men subuh tilem. Soale dalune mboten tilem. Para kiai selek dalune kan senengane wiritan, tapi men subuhne tilem. Niku diprotes kali napa? Kali bumi niku. Lah iya ana wong alim. Makane Kanjeng Nabi dawuh, lek ana wong mari subuh kok sik tetep longgo, nunggu. Kalau memang jenengan ngantuk tunggu sampai waktu duha. Tunggu sampai waktu duha baru tilem. Lah jane kepingin tilem injing nggih, kepingin tidur pagi lho nggih. Niku jare Kanjeng Nabi kalau memang kepingin tidur pagi tunggu waktu duha. Pokoknya mantu subuh jangan tidur dulu. Selain punya efek yang tidak baik juga untuk kesehatan, nah itu juga ini diprotes kali bumi. Nah, lo ini kan eco, makanya duduk di sini gini, alhamdulillah kita di masjid ini ada kegiatan mantun subuh, ada ngaji, akhirnya gak tilem. Lo ini pada karo lungo haji, ya di lungo haji itu oleh Pak Samsul. Lungo haji dan umroh taman sampai 3 kali sempurna, masya Allah. Alhamdulillah kita bisa sholat subuh, kemudian Allah melanjut majelis taklim sampean. Itu yang bikin malaikat Jibril iri. Kemudian wa iyadatul marid, yang bangi wong sakit, itu juga menjadi ibadah yang sangat bagus. Kenapa? Nyenengno tiang sing susah. Jadi menyenangkan hati orang. Iyadatul marid itu. Wa tasyi'il janazah, ngeramut jenazah itu juga fadl minallah. Banyak sekali fadilahnya. Wa sakil ma, memberi minum wong sing melak niku. Itu. Wa sulhi bainal isnain, nggih. Mendamaikan dua orang yang berselisih paham. Dan yang selanjutnya wa ikramil jari wal yatim, memuliakan tetangga dan anak yatim. Lu mulyakno tangga niku lho, itu juga nilainya ada nilai kebaikan. Dan ini bikin ngiri malaikat Jibril. Makanya api-api kali tangga Bu nggih. Nah, sing api kali tangga. Napa malih di bulan Rajab ini. Nah, di bulan Rajab ini kita sering diajarkan oleh doa sama Kanjeng Nabi. Napa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna waghfir lana dzunubana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna waghfir lana dzunubana Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna waghfir lana dzunubana. Ya Allah, berikan keberkahan di bulan Rajab. Ya Allah, berikan keberkahan di bulan
Sya'ban, dan sampaikan kami untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Ini bukan sekedar donga tok niki. Ini bukan hanya sekedar ujian mawon. Banyak pelajaran kalau kita mau merenungkan. Lihat dari kalimatnya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa barik lana fi Sya'bana. Giliran Ramadan wa balighna Ramadana. Kok aneh ini? Ternyata doa ini menjadikan peringatan bagi diri kita. Kanjeng Nabi mengingatkan, wong sekardangan ilingo, umure menungso iku gak sing ngerti. Banyak orang itu yang bisa hidup sampai bulan Rajab. Banyak orang itu yang bisa hidup sampai bulan Sya'ban, tapi belum tentu semuanya bisa nyampe bulan Ramadan. Karena umur tidak ada yang tahu. Kita tentang sekardangan ini beberapa hari ini enten tiang pecah mboten? Enten nggih. Nek tenggon kula kalau wingi seminggu niku pun enten tiang gangsal. Sakret niki tiang gangsal punen. Ya, bulan Rajab Sya'ban ini ternyata napa? Bulan rame-rame ini jope malaikat Israel. Jadi sregep-sregep malaikat Israel napa? Nyabut nyawa. Bukan panen. Bukan masalah niki kejelekan mboten. Ternyata napa? Selain bulan malaikat Israel ini nyabut nyawa, karena bulan Rajab ini biasanya kata tiang manten. Gitu. Kemanten banyak di bulan Rajab. Bulan manten apa Rajab ini enten manten, rongulan hamil, Rejab ngajeng enten sing lahiran. Iya. Dan sudah menjadi sunatullah ketika apa? Ada siang, ada malam, nggih. Nggih, ada siang, ada malam. Maka ketika ada yang lahir, pasti ada yang meninggal. Itu sudah sunatullah. Jadi pasti itu ada yang lahir, pasti ada yang meninggal. Dan itu biasanya di bulan Rajab yang banyak, bulan Rajab Sya'ban. Nah, itu yang pertama, umur. Yang kemudian Kanjeng Nabi ndukune Allahumma barik lana fi Rajaba wa barik lana fi Sya'bana. Dengan harapan apa? Ya Allah, berikan barokah di bulan Rajab, umur di bulan Rajab, berikan barokah di bulan Sya'ban. Barokah ai ziyadatul khair. Dengan harapan barokah itu adalah tambahnya kebaikan. Jadi ketika kita dikasih oleh Allah umur, semoga umur kita menjadi umur yang barokah. Tambah umur, tambah api kelakuane. Tambah umur, tambah sae amal ibadai. Ada peningkatan, okay? Ada peningkatan di dalam amal ibadah kita. Makanya Kanjeng Nabi kan pesannya Kanjeng Nabi setiap hari Jumat itu Kanjeng Nabi selalu pesan, mengingatkan kepada diri kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Dan ini menjadi rukun khutbah sampean. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sampai kapan? Haqqa tuqatih. Sampai betul-betul kita ini dicap sebagai hamba, betul hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi nggak cukup sedino rong dino rajin ibadah, tapi apa? Betul-betul sampai nanti muncul stempel jadi muttaqin, orang yang muttaqin. Bahkan di penghujung ini pengingatnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kita ini meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Ini berarti apa? Ketika Kanjeng Nabi nyuruh ittaqullah haqqa tuqati, ini ada makna penekanan kalau bisa setiap hari, setiap waktu ada peningkatan dalam takwa kita. Ya. Kenapa kalau ada peningkatan? Karena dawuh Kanjeng Nabi, mangkana yaumuhu khairon min amsihi fahuwa rabihun. Kalau ada orang hari ini itu amal ibadahnya lebih baik daripada hari kemarin, maka orang tersebut adalah termasuk orang yang beruntung, orang yang bahagia.
Tapi kalau ada wa man kana yaumuhu sawaun min amsihi, kalau ada orang yang hari ini sama besok ataupun sama kemarin itu sama, hari ini sama hari kemarin itu podo plek, tidak ada peningkatan, tidak ada penurunan, podo do, maka orang itu termasuk maubunun, orang yang terlena. Nah, yang rodok susah jadi orang yang ketiga, wa man kana yaumu syarrun min amsihi, kalau ada orang yang hari ini perilakunya lebih jelek daripada hari kemarin, maka fahuwa halikun, orang itu termasuk orang yang rugi, orang yang rusak. Lah, disinilah perintah Kanjeng Nabi minta umur sing barokah. Supaya apa? Ada peningkatan dalam kehidupan kita, termasuk dalam amal ibadah. Lek ditawari pilih pundi kita ini punya umur sing dawa napa umur sing barokah, duwe donya sing akeh napa donya sing barokah. Dungare mek milih tunggal tok. Biasanya rada milih loro biasa. Lek saged niku nggih akeh barokah Mas Bahron. Ngoten Bu nggih. Utawa umur sing dawa sing barokah. Pinter ibu-ibu niku mau milih sing barokah Mas Bahron. Nggih Bu, leres jenengan. Ketika ibu-ibu milih umur sing barokah, amin, gak umur dawa-dawa, susah mangke. Kalau mangke jenengan punya minta sama Allah, ya Allah panjangkan umur saya. Kemudian sama Allah diijabahi, ya wis tak dakwano umurmu, bahaya mangke Bu. Napa bahayane? Tanggane pun pecah piyambak, jenengan kan urip piyambak. Tangga kiwa tengen pun pecah, jenengan umure dawa boleh. Akhir urip dhewe ngono. Lho kancaku nang ndi kabeh. Akhir tolak-toleh, makane bener niku mau milih umur sing barokah. Nah itu. Jadi itu ada peningkatan. Nah, di sini bulan Rajab ini termasuk adalah bulan peningkatan kualitas ibadah kita. Salah satunya nopo? Ibadah nopo mawon, termasuk peningkatan kuantitas. Nah, di sini pelajarannya adalah Kanjeng Nabi salah satu peningkatannya adalah ya Ali sholli bil laili walau kahala bisyatin fal musalli bil lail ahsanun nas wajhan. Wahai Ali, salato sapa sira bil laili ing dalem dalu, maknane salat tahajud. Walau kahala bisyatin, senajan kaya wong merah susu. Wong meres susu bah, ngepuh nggih. Ngepuh susu. Kan mboten lami-lami, Bu. Ngepuh susu kan mboten lami-lami kan? Ya lami-lami kudu dislentik. Fal musalli, nah mongko utawi wong kang salat billaili kelawan dalu, maknane salat tahajud iku ahsanun nas, bagus-baguse menungso apane wajahan wajahi. Ini peningkatan. Kalau kita setiap harinya sudah sholat 5 waktu, udah beres lah. Nah di sini ada peningkatan kuantitas jumlahnya. Kalau orang masuk surga, pokoknya dengan sholat 5 waktu, subuh 2 rakaat, duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya sekawan, jangkep 5 waktu, tidak pernah bolong, aman jenengan, bisa masuk surga. Yakin itu? Nah, cuma surgane mundi wonten tingkatane. Nah, mboten kepingin ta kalau kita dimasukkan sama Allah di tingkatan surga yang lebih tinggi dengan fasilitas yang lebih hebat lagi. Purun mboten? Cara kepin dikai masjid niku masjid niku pun sae, Bu. Tapi diapiki malih yo napa masjide. Oh, sing suwaing karpet niku sing rada empuk ngono niku. Niki mohon pun empuk. Dikai karpet sing engkel sing luwih empuk. Lah tambah kerasan toh. Nggih toh. Masya Allah, bau ini tambah harum loh, ya. Semua orang pasti ingin menginginkan fasilitas yang lebih mewah. Lah, supaya seperti itu, salah satunya, ayo ditingkatkan. Sembayangnya ditambahi, gak cukup 5 waktu tok, ditambahi jumlahi. Ya napa? Qobliyah, ba'diyah minimal. Sak darengi subuh, sak darengi duhur, sak ba'dane duhur, sak darengi asar. Mantun asar
Boten wonten ya. Sak ba'dane maghrib, sak derenge isya, sak mantune isya. Loh, itu salat sunnah rawatib. Minimal nambah itu. Lek kuat malih tambahi. Jangan tidur sebelum witir, sebelum subuh, sebelum witir. Jadi napa? Mantun isya lanjut salat witir. Ya, lek kuat 11 rakaat. Lek gak kuat sak rakaat mawon. Mboten napa-napa. Nggih. Wong ibadah iku semampunya. Ibadah semampunya. Gak kuat 11 rakaat, ya wis digawe sak rakaat tok. Tapi utun istiqomah. Jam 3, oh aku iso tangi rek jam 3. Peningkatan. Makanya teman-teman sampai direncangi ada program sholat qiyamul lail. Kenapa sih kok dijak jamaah Mas Bahron? Ben enak Bu. Lek bareng-bareng nih lho, subuh jamaah kuwata rawemen. Niki wujud apa? Motivasi. Soalnya lek sembahyang ijenan, wiritan ijenan, akeh turune ngantuk akeh gak kelakone. Lho nggih, lho kula barokah dikengken ngimami ngeten, akhire jam kali pun tangi. Ini barokah dikengken apa? Ngimami qiyamul lail. Akhire jam mau ndak mau jam 2 kudu tangi. Lha niki barokah. Lek ditingali tileme ngantuk Mas Bahron dalu-dalu nggih, Bu. Sinten sing mboten eca tilem niku? Tapi ingat, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari malam tahajudlah. Tahajud. Kenapa? Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan mengutus dengan barokah salat tahajud, kedudukan kita, derajat kita akan ditinggikan oleh Allah. Jadi kalau ingin diangkat derajat kita, wis ndak usah kate ndudun awake dhewe. Ayo salat tahajud. Kedik-kedik mawon lah. Minimal pokoknya saat durunge subuh niku pun tangi, walaupun 2 rakaat, walaupun seperti nah, ayo bareng-bareng. Di masjid ini sudah difasilitasi ada qiyamul lail. Wong sak wulan sepisan mawon lho. Kula pun biasa Mas Bahron ben dinten teng griya. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Ya saged ngene iku mau. Ayo digugah keluargane ya. Jam 3 ya. Ayo nang salat tahajud. Nak tangi. Nggih. Anak-anak itu jangan dibiarkan, Bu. Apalagi anak-anaknya kok subuh. Waktunya jangan ke masjid, jangan ditinggalkan anaknya. Bangun digugah. Enak sama anak masjid. Ayo. Kenapa sih perlu diajak? Karena anak-anak kita nanti yang meneruskan ibadah kita. Iya. Nggih, Pak Samsul ini nggih pun umur. Nggih. Nanti kalau sudah meninggal kok anak elek gak dijak nang masjid, sinten mangke sing gantosi? Nggih, sing gantosi salat teng mriki sinten? Sing gantosi jenengan kalau bukan anak cucu-cucu kita. Nggih, niku. Makanya ayo dikenalkan nang gone masjid. Nah, niku. Peningkatan kuantitas jumlahe. Nah, kalau bisa bukan hanya kuantitas saja, tapi napa? Kualitasnya juga ditingkatkan. Ya Ali, wahai Ali, idza kabbarta nalikane takbir sapa sira lis sholati maring salat, fafarrij mongko benggangno sapa sira asabi aka ing drijine sira, warfa lan ngangkat sapa sira yadaika ing tangan lorone sira, hatwa mangkibahi nganceri pundak lorone sira. Wa idza kabbarta lan nalikane takbir sapa sira, fadok mongko nyelehno sapa sira yaminaka ing tangan tengene sira, ala shimalika ing atase tangan kiwane sira, tahta surratika ing misore udel. Nggih, ing misore udel. Wa idza raka'ta lan nalikane rukuk sapa sira, fadok mongko nyelehno sapa sira yadaika ing tangane loro sira, ala rukbatika ing atase dengkule sira, fafarrij mongko benggangno sapa sira baina asabiika ing dalam antarane drijine sira. Maknane napa? Wahai Ali, kanjeng Nabi, lek salat takbir, lek wae takbir benggangno tangane. Nah, Allah nggih. Kemudian apa?
warfa yadaika hatwa mangkibai, lurus dengan pundak, tek nganceringin pundak. Allahu Akbar. Lho niki urutane Kanjeng Nabi. Allahu Akbar. Kenapa lek takbir kudu diangkat, lurus dengan pundak. Kemudian apa? Lek mantun naruh tangan itu, tangan kanan ditaruh di tangan atas kanan, kanan kiri, tangan kiri di bawah pusar. Jadi gitu. Allahu Akbar. Pusarnya di sini. Nggih, di bawahnya. Nah, taruh di bawah gini. Tapi tangannya enggak gem itu. Nggih. Tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian kalau ruku ditaruh di lutut seperti nanti angka 7. Makna dari sini Kanjeng Nabi itu mengajarkan bagi diri kita. Kenapa kok sampai takbirnya sampai dikongkon benggangno tangan? Maknanya kita ini lek ibadah tolong disempurnakan. Podo-podo ruku'e, podo-podo sujute, podo-podo ngadep ngiblate, tapi nilainya orang berbeda-beda. Wonten tiyang niku ibadah pokoke wis ngadep kiblat, pokoke Allahu Akbar, rukuk, sujud, salam. Tapi tidak memperhatikan napa? Syarat dan rukunnya sembahyang. Nggih. Tapi di sini Kanjeng Nabi mengajarkan la iso iku betul-betul kita ini iqomis shalah. Nggih. Karena perintahnya iqomis shalah, makna iqomis shalah ini dirikan itu berikan hak-haknya salat. Caranya napa ngene iku mau, bagaimana cara kita berdiri, bagaimana sikap kita, nggih, kondisi badan kita, bagaimana hati kita. Makanya yang diharapkan ketika sholat itu adalah bukan hanya hadir di masjid, tapi apa? Khudu dan khusyuk. Khudu itu perilakunya sesuai dengan syariat yang diajarkan. Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar pandangan lihat ke tempat sujud, bukan jelalatan delok ngene. Oh api erek masjid ini. Itu yang bikin kita akhirnya apa? Ndak khusyuk. Ya, makanya Allahu Akbar, pandangan lurus ke bawah, sikap kemudian badannya tenang, jangan banyak gerak. Ya. Kemudian apa? Khudu juga apa? Khudurul qalbi, menghadirkan hatinya supaya khusyuk. Sembayang jangan berpikir yang lain, sudah khusyuk, belajar khusyuk. Khudurul qalbi. Nah, kalau kita seperti itu, nantinya surga kita itu bukan hanya surga kelas bawah, tapi kelas atas. Bahkan apa? Jannatul Firdaus. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Loh, suratul Mu'minun ayat kedua. Itu kan menjadi ciri orang yang menjadi ahli waris surga Firdaus. Salah satunya adalah kalau sholatnya khusyuk. Bulan Rajab ini juga bulan apa? Miladnya sholat. Karena bulan Rajab ada kejadian Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, Allah memerintahkan perintah sholat kepada umatnya Nabi Muhammad. Maka apa? Ayo dievaluasi sholat kita. Ya, karena milad, ayo dievaluasi. Kira-kira sholat kita sudah baik apa belum? Sudahkah on time? Sudahkah apa? Awal waktu krungu adzan dan sholat. Kemudian ketika sholat, sudahkah kita memenuhi hak-haknya sholat? Bacaannya yang bagus, sikapnya yang bagus. Bagaimana Kanjeng Nabi mengajarkan anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ibadahlah kalian, sholatlah kalian seakan-akan kalian ini melihat Allah, menghadirkan Allah di hadapan kita. Kita sholat itu kan komunikasi kita dengan Allah. Maka sepertilah Allah itu di hadapan kita. Kalau Allah di hadapan kita, kita kan enggak macam-macam. Makanya kalau orang ke masjid kok sih matanya apa? Dalam bahasanya di mana? Di Irsadul Ibad itu diceritakan itu, kalau ada orang ke masjid kok matanya tuh nih, lihat kanan kiri tidak khusyuk,
Itu ibaratnya ada seorang hamba, seorang pegawai masuk kantornya bosnya, tapi matanya itu tidak bisa khusyuk, tenang, kayak gini. Kira-kira kalau gitu bosnya gimana? Ayo, seneng buatan? Nggak seneng kan? Iku nak pegawai kok yo gak anteng ini. Delok orang aku ini loh. Nah, sampai bicara itu, kalau kita bicara dengan seseorang kan harus memperhatikan. Kok nggak khusyuk? Kan nggak seneng yang punya rumah, yang punya bosnya itu. Sama gitu. Itu kan aturan seperti itu. Seperti kita bertamu, makanya kalau bertamu itu dilarang apa? Memanjangkan pandangan. Kalau kita bertamu ke rumah teman kita, jangan memanjangkan pandangan. Napa memanjangkan pandangan itu didelok ruangan nih, gambar. Oh, dalane iki rene, niku kamare, iku dapure, ngoten niku. Wonten nanti yang ngoten niku. Itu ndak boleh. Jadi cukup kalau melihat bertamu ya sudah duduk di situ. Ndak usah kate kepo kepin delok dapure, delok kamar mandi nih, ndak usah. Itu ndak boleh ngincang. Ndak boleh ya. Itu sama orang salat pun seperti itu. Ketika Allahu Akbar sudah di hadapan Allah ya udah fokus. Nah, tidak mampu ya apa? Kalau kita tidak mampu menghadirkan Allah di hadapan kita, yakin Allah yang melihat kita. Angel Mas Bahron menghadirkan Allah yang melihat kita. Ya bayangno lah kalau kita mau sholat itu di belakang kita ada mertua kita. Yo bayangno lek di belakang ada mertua atau calon mertua kita. Allahu Akbar. Apa meneng dadi imam. Allahu Akbar dienak-enakno. Bang takoni koncone, dungaren sih sembahyang kok cek khusuke ngono. Ngawur aja nganu ana calon mertua. Biyen lek santri ngoten niku Pak Samsul. Lek santri niku kan seneng ngoten niku. Nanti lek usume sambangan ngoten niku ada orang tuanya santri gitu sing dicedhik gitu. Wah, iki calon mertua no. Lek dikon ngimami khusyuk no. Allahu Akbar takon niku. Nek calon mertua. Nah. Itu belajar napa? Nah, tenang kan gitu khusyuk, nggih. Jadi di situ. Kenapa sih? Karena ketika kita ini memperhatikan sholat, memperhatikan rukun-rukun sholat, Pak, Bu, ketika kita memperhatikan sholat kita bagus, menyempurnakan apa? Sholat kita, menyempurnakan wudhu kita, perhatikan semuanya, mulai dari syarat, mulai sebelum sholat, sampai ketika sholat, bahkan sampai setelah sholat. Kalau kita perhatikan, nanti di akhirat itu sholat itu akan bilang, ya Allah tolong jaga si fulan. Kenapa? Karena dia menjaga saya seperti ketika di dunia. Kalau orang itu menjaga sholatnya, menjaga kesempurnaan sholatnya, sholat itu akan bilang, ya Allah tolong jaga orang ini ya Allah, karena dia sudah menjaga saya ketika di dunia. Tapi kalau orang itu menyia-nyiakan sholat, sembahyang gak diperhatikan syarat dan rukunnya, pokoknya apa? Pokoknya ibadah, pokoknya sembahyang. Nggak direken pokoknya mbah iki mau napa wudune mau bener apa enggak, sembayangin apa, tidak memperhatikan itu, pokoknya menyia-nyiakan sholat, maka sholat pun akan bilang, ya Allah tolong sia-siakan orang ini, karena dulu di dunia juga meremehkan saya. Sembayangi gak on time, sembayang kadang-kala gak jangkep 5 waktu. Maka kalau seperti itu, sholat pun akan bilang, ya Allah tolong sia-siakan orang ini, ketika dulu di dunia dia sudah menyia-nyiakan saya. Loh ini loh, itu fadilahnya orang itu kalau menjaga sholatnya. Maka penting bagi diri kita, ayo di bulan Rajab ini kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Sembahyang bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi juga sebagai penyempurna ibadah, ada peningkatan ibadah kita gitu. Nah, salah satunya ini ku mau untuk malih, ya Ali alaika bisolatil jamaah fa innaha indallahi kamasyika ilal haji wal umrah wa ma yakhrusu ala salatil jamaah illa rajulun mu'min qad ahabbahullahu wa ma yashhadu fiha illa munafikun qad abghadahullah. Wahai Ali, salatlah kamu dengan berjamaah, fa innaha indallahi kamasyika ilal haji,
Karena sesungguhnya orang yang berangkat sholat dengan berjamaah itu kamasyika ilal haji wal umroh, seperti orang melaksanakan manasik haji dan umroh. Loh, masya Allah. Budal tok nang jamaah nih loh. Riwetnya itu seperti orang manasik haji dan umroh. Karena memang sholat jamaah itu berat, Pak. Wabot sholat jamaah niku. Selama lek jamaah kadangkala sing imami suwe, wiritane suwe, gak kopi subuh iku nggone ngantuk ngono. Sembayange diwacane surate dawa pisan ngono. Wis. Lek sendiri kan enak, cepet betul-betul nang mari. Nah, enggak, tapi ini salat jamaah itu kamasyika ilal haji wal umroh. Karena berangkat nang jamaah itu seperti panjenengan berangkat manasik haji lan umroh, melaksanakan ibadah haji dan umroh. Loh, ini loh fadilahnya. Wa ma yahrusu ala salatil jamaah illa rajulun mu'min qad ahabbahullahu. Dan kalau ada orang yang melakukan senang berjamaah, itulah tandanya orang itu qad ahabbahullah. Tanda-tandanya orang yang dicintai sama Allah, disenangi. Maka ketika kita bisa berjamaah subuh, lanjut zikir, bisa meningkatkan ibadah kita, ini merupakan fadl minallah. Allah juga sayang sama kita. Maka beruntunglah kita ini yang bisa jamaah, alhamdulillah. Sing durung jamaah ya napa Mas Bahron? Ayo ndang jamaah nggih. Pokoknya yang jamaah lek iso nanggone masjid. Tapi wa ma yashhadu fiha, kalau ada orang itu sing wegah jamaah nggih, gak seneng jamaah, apa malih geting, maka illa munafikun qad abghadahullah, maka orang itu adalah orang yang munafik. Nggih. Siapa orang yang munafik itu? Orang yang punya muka dua. Ngaku sayang nanggone Gusti Allah, ngaku cinta kepada Allah, tapi perilakunya tidak mencerminkan dia cinta kepada Allah. Nggih kan? Nah, kalau orang sayang itu bagaimana, Bu? Kalau orang cinta itu apapun akan dilakukan, seperti cintanya bapak. Kalau dulu zaman SMA, gunung tinggi akan kudaki, gitu, Pak Samsul ya. Lautan luas akan kuseberangi, karena cintanya di seberang lautan. Dibelani, semangat itu. Apapun, lek wayai kencan, udan gerimis, budal. Iya Pak Samsul ya. Napa? Wis niku. Mas Baran kok ya ngerti ae ngono ya. Itu kan gitu. Kalau sudah jadwalnya, kalau orang itu cinta, apapun berat akan terasa ringan, jauh akan terasa dekat, rusak ditambani kok, rusak ditandani. Itu kalau orang cinta. Tapi kalau orang cinta tapi kok buktinya gak ono, sampean cinta mbak aku Mas. Iya. Jangankan minta bulan, terang bulan gak ditukokno ya. Ngono ngakune cinta. Jangankan aku minta bulan, Mas, terang bulan gak ditukokno kate njaluk bulan. Aduh, cinta dari mana itu? Itulah, maka betul memang kalau memang kita cinta kepada Allah, maka orang itu tunjuknya salah satu buktinya adalah rajin jamaah. Tapi lek gak gelem jamaah, orang itu disebutkan oleh Kanjeng Nabi, dia adalah orang yang munafik. Mek omongane tok. Iya. Omongane tok niku. Wis ngedabrus. Nah, makanya ayo kita tunjukkan supaya kita tidak diakoni sebagai orang yang munafik, minimal ayo jamaah. Kok ikhlas Mas Baron? Ngenteni ikhlas gak budal pun. Lek ngenteni ikhlas itu gak budal. Wis ibadah saja. Nanti ikhlas itu akan mengikuti. Ya. Ndak usah nunggu jadi orang pinter untuk ngajar, tapi mulango insyaallah jadi pinter. Ndak usah jadi orang kaya baru sedekah, tapi sedekahlah nanti akan jadi orang kaya. Ndak usah ngenteni ikhlas baru ibadah, tapi ibadah nanti ikhlas akan mengikuti. Sudah, itu sudah menjadi kebiasaan, nggih. Bun. Nah, 5:30 nggih. Ya Ali ahabbul ibadi ilallahi abdun sajidun yaqulu fi sujudi rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfirud dzunuba illa
anta. Ini tun terakhir nih. Pun terakhir nih. Kalau ada orang itu salah satu ciri hamba yang dicintai oleh Allah, ahabbul ibadi ilallah, ya, hamba yang dicintai oleh Allah, yang sangat dicintai oleh Allah adalah abdun sajidun, orang yang suka sujud sama Allah. Oke. Jadi kalau jenengan kepingin dicintai sama Allah, perbanyak sujud. Dan kalau bisa ketika sujud, Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Lek sujud, terutama di sujud terakhir, donga niki, Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Intine ketika sujud perbanyak baca istighfar. Oke. Itulah orang yang mau ngakoni salah, itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Mugi-mugi terutama di bulan Rajab ini juga ada anjuran, Rabbighfirli warhamni watub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dibaca kapan? Kalau bisa dibaca ba'dal asar menjelang maghrib. Ba'dal asar menjelang maghrib sebanyak-banyaknya. Waduh Mas Baron kesuwen selak lali. Oke, selama nganggur-nganggur maca ndonga, Rabbighfirli warhamni watub alayya innaka antat tawwabur rahim. Apal Bu? Monggo, Rabbighfirli warhamni watub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli warhamni watub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli warhamni watub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini dibaca selama bulan Rajab dan Sa'ban. Di luar Rajab monggo enggak apa-apa. Tapi ini anjuran Kanjeng Nabi, kalau bisa di bulan Rajab ini perbanyak baca istighfar. Karena gitu wow. Bulane malaikat Israel rada kenceng. Bek menawa kita ditakdir kok napa meninggal terlebih dahulu sudah dalam keadaan sudah taubat nang ngene Gusti Allah. Ya Ali wallahu alam bisawab. Wonten sing tanglet? Sampun Bu? Cukup nggih. Waktunya sudah siang. Jadi wis pun anteng kok dikongkon salat duha kok. Wis mugi-mugi manfaat barokah. Nggih, ilmune manfaat barokah, umure tetes umur ingkang barokah, rezekine tetes rezeki ingkang barokah, nggih, keluargane tetes keluarga ingkang barokah, anak keturunane tetes keturunan ingkang barokah, lingkungane tetes lingkungan ingkang barokah. Mugi-mugi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala min hawaijid dunya wal akhirah, dan semoga keluarga kita semuanya jamaah Masjid Baitus Salam juga diberikan keselamatan fid dunya hatal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna uluman nafi'ah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwaka ya wasi'al maghfirah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza damban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hajatan illa qadaitaha wa yassartaha wa yassir umurana wa shrah sudurana wa nawwir qulubana wa khtim bis solihati amalana wa anta radin anna. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad wa ibaduka sholihun wa na'udzubika min syarri ma sta'adaka minhu nabiyyuka Muhammad wa ibaduka sholihun wa antal musta'an wa 'alaikal balagh la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz wa ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.